Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita bakal bedah materi yang Anda kasih soal proyek properti Terraland. Ini dokumen product knowledge-nya tanggal 20 Oktober 2025 ya. Misi kita nih, kita mau coba gali apa aja sih yang paling penting dari proyek ini. Mulai dari siapa developernya, lokasinya gimana, fasilitasnya apa aja, sampai potensi investasinya gitu. Siap ya? Kita mulai aja. Oke, pertama nih, siapa sih di balik Terraland ini? Di dokumen disebut ada 2 nama ya, kayaknya udah cukup lama main properti. Ada PJM Group, katanya udah lebih dari 43 tahun, sama Calidana Group. Ini lebih dari 28 tahun katanya. Kuatnya di Jawa Timur katanya. Wah, pengalamannya lumayan ya. Betul, betul. Dan ini kombinasi yang menarik sebenarnya. PJM kan skalanya mungkin lebih nasional. Calidana ini jagoan di Jawa Timur. Pengalaman segitu panjang, apalagi di residensial, itu jadi semacam jaminan lah ya buat kapasitas mereka garap proyek gede. Terraland ini kan rencananya 28 hektar loh, gede itu. Dan lokasinya di Menganti, itu kan area yang nempel langsung sama Surabaya Barat dan Gresik. Posisinya cukup unik dan strategis. Nah, soal lokasi, ini kayaknya jadi jualan utama mereka ya di dokumen ini. Disebutin ada 3 akses utama gitu. Dekat Surabaya, dekat Gresik, terus dekat gerbang tol juga, Driorejo sama Kedamaian. Yang lebih menarik lagi nih ada rencana pelebaran jalan. Jalan Pahlawan Mubin Wonokoyo, pas banget di depan proyek. Terus Pasar Menganti juga mau dipindahin katanya. Gimana tuh dampaknya kira-kira? Nah, ini dia poin krusialnya. Rencana infrastruktur kayak gini, ini yang perlu Anda cermati banget. Akses itu kan kunci properti ya. Pelebaran jalan, terus penataan kawasan kayak mindahin pasar, itu bisa banget ngangkat nilai sama daya tarik Menganti. Signifikan itu. Ditambah lagi, di dokumen disebutin dekat ke fasilitas pendidikan kayak Ciputra University, UNESA, Binus School, terus ada National Hospital juga. Ya, ini memperkuat argumen lokasi strategisnya sih. Tapi ya, tentu aja realisasi rencana infrastruktur itu perlu dipantau terus ya perkembangannya gimana. Oke, masuk akal. Nah, sekarang kita lihat ke dalam proyeknya. Master plan 28 hektar, luas ya. Jalan utamanya juga dibikin lebar banget, ROW 20 meter. Lega itu pasti. Ada 2 gerbang masuk, terus ini nih, klaimnya ada lebih dari 50 fasilitas. Beneran nih? Banyak banget. Iya, angka 50 plus itu memang, wah, kedengerannya ya. Ini kayaknya nunjukin mereka nggak cuma jualan rumah gitu, tapi lebih ke gaya hidup, ke komunitas. Beberapa yang disebutin dan cukup menonjol tuh ada Terra Family Club. Isinya ada gym, kolam renang, lounge, terus ada danau buatan Terra Lake namanya, 1,1 hektar luasnya. Wow, danau 1,1 hektar. Iya, gede kan? Ada Lakeside Park juga, Skywalk, Dancing Lake, belum lagi jogging track katanya sampai 1 kilometer. Area olahraga juga macam-macam. Ada futsal, basket, skatepark, sampai amphitheater sama taman bermain. Jadi kelihatan banget mereka serius mau bikin lingkungan yang hidup dan nyaman buat penghuninya. Klaster pertamanya, Hagia, malah disebut punya view danau langsung sama fasilitas klaster sendiri. Ambisius ya kedengerannya, terutama danau segitu luas. Terus, kalau unit rumahnya sendiri gimana? Dokumen ini nyebutin apa aja? Ada beberapa tipe sih yang dicatat di sini. Ada tipe Livia, ini yang paling simple. 1 lantai, luas tanahnya 60, bangunannya 38. Terus ada tipe Alina. Nah ini 2 lantai, tanahnya sama, 60, tapi bangunannya bisa pilih 58 atau 72 meter persegi. Terakhir ada tipe Serena. Ini juga 2 lantai, tapi tanahnya lebih gede, 72 meter persegi. Bangunannya bisa pilih 68 atau 84. Jadi pilihannya lumayan variatif ya buat jangkau pasar yang beda-beda mungkin. Oke, jadi ada pilihan 1 lantai, 2 lantai, luas tanah juga beda. Harganya gimana? Sama spesifikasinya? Harganya disebut mulai dari 400 jutaan. Ya ini harga awal ya biasanya. Soal spek, disebutin pakai material kayak granit tile buat lantai, terus dindingnya bata ringan. Ya standar yang cukup oke lah ya untuk kelas harga segitu. 400 jutaan ya? Oke. Nah, yang juga penting nih dari materi ini, itu strategi harga perdananya. Ada sistem NUP, nomor urut pemesanan. Bayarnya 3 juta tapi katanya fully refundable. Bisa balik penuh kalau nggak jadi. Terus ada promo subsidi DP 5%, tapi unitnya terbatas katanya. Dan yang paling lumayan menggiurkan mungkin ini, bebas biaya-biaya. Biaya apa aja tuh?
BPHTB itu kan pajak pembeli lumayan biasanya. Terus AJB, biaya balik nama, notaris, admin KPR, provisi KPR itu semua katanya gratis buat 100 pembeli pertama. Ya, ini strategi buat narik pembeli di awal banget. Cukup agresif sih. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih dari dokumen ini ya, Teralen ini berarti proyek dari developer yang udah pengalaman, lokasinya di Menganti, yang kayaknya punya potensi naik karena ada rencana infrastruktur dan aksesnya ke Surabaya Gresik. Proyeknya gede, 28 hektar, fasilitasnya banyak banget, lebih dari 50 tadi ya. Harganya mulai 400 jutaan, terus ada promo-promo awal yang lumayan menarik kayak bebas biaya-biaya itu. Gitu ya kira-kira poin utamanya? Iya, tepat sekali. Jadi kombinasi itu semua. Siapa pengembangnya, potensi lokasinya ke depan gimana, skala proyek sama fasilitasnya apa aja, plus strategi harga waktu launching. Nah, itulah daya tarik utama yang mau disampaikan materi product knowledge ini ke Anda. Sip. Nah itu tadi ya, kita udah coba kulik bareng-bareng soal Trelend ini berdasarkan materi yang Anda kasih. Semoga Anda jadi dapat gambaran yang lebih jelas ya, poin-poin mana aja yang perlu jadi perhatian. Mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu hal yang bisa jadi bahan pemikiran buat Anda. Gini, kan tadi disebut banyak rencana infrastruktur di sekitar Menganti ya, yang jadi salah satu nilai jual utama. Nah, coba dipikirkan, dengan adanya rencana itu, kira-kira posisi Teralen ini gimana ya dalam peta persaingan properti di Surabaya Barat secara keseluruhan? Terus gimana integrasinya nanti sama pengembangan kawasan itu, katakanlah dalam 5-10 tahun ke depan? Ini mungkin menarik buat direnungkan lebih lanjut. Wah, pertanyaan bagus itu, buat dipikirin lagi. Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.